Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dari mata kuliah kualitas jasa akan mempresentasikan penelitian kami terkait dengan penilaian pelanggan terhadap kepuasan kualitas pelayanan Damri dengan menggunakan metode SAFCOL dan juga Important Performance Analysis atau IPA. Next. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pendahuluan, yaitu yang pertama terkait dengan latar belakang. Jadi, kami memilih Damri. Damri itu sendiri merupakan Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang transportasi darat. Damri ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sedangkan kualitas adalah kepuasan pelanggan yang dirasakan sepenuhnya atau full customer satisfaction. Jadi Damri sendiri merupakan instansi yang memberikan pelayanan di bidang transportasi darat. Jenis pelayanan Damri ada dua, yaitu pelayanan inti dan pelayanan pendukung. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan permasalahan pada pelayanan Damri adalah kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan transportasi darat yang dikelola oleh pemerintah. Dari faktor yang sudah disebutkan, tentunya harus bisa menjadi evaluasi dari pihak Damri dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Oleh karenanya, apabila hal tersebut tidak diperbaiki, tentunya akan menyebabkan penurunan jumlah penumpang. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu ada tiga. Yang pertama, mengetahui kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Damri kepada pelanggan. Yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan dari kualitas pelayanan Damri melalui metode SAFCOL dan IPA. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kualitas pelayanan Damri. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Damri kepada pelanggan. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan dari kualitas pelayanan Damri dengan metode SAFCOL dan IPA. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kualitas pelayanan Damri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama untuk pengumpulan data sendiri. Untuk pengumpulan data sendiri itu kami menggunakan dua jenis pengumpulan data. Yang pertama studi literatur, yang mana dalam studi literatur ini kami akan melakukan perbandingan ataupun melakukan uji dengan penelitian-penelitian yang telah pernah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan pelayanan kualitas jasa pada perusahaan Damri. Kemudian yang kedua itu menggunakan kuesioner, yang mana kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun rencana penyusunan kuesionernya yaitu yang pertama menentukan isi kuesioner berdasarkan 5 atribut pelayanan Damri, kemudian yang kedua menentukan kriteria responden, kemudian yang ketiga menentukan jumlah minimal responden, yang keempat membuat deskripsi kuesioner sejumlah sebelum masuk ke pertanyaan, kemudian yang kelima membuat kuesioner berdasarkan 5 atribut, kemudian yang keenam melakukan penyebaran kuesioner, kemudian yang ketujuh mengolah data menggunakan metode SQL dan IPA. Nah, adapun kriteria yang telah ditentukan berdasarkan persyaratan yang dibatasi. Yang pertama harus merupakan pria atau wanita, kemudian yang kedua berada di range usia 17 sampai 50 tahun, kemudian telah pernah menggunakan transportasi Damri, kemudian merupakan warga negara Indonesia, kemudian berdomisili di Lampung, DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Selanjutnya responden yang diinginkan itu minimal sebanyak 50 responden dan media penyebarannya itu menggunakan media WhatsApp dan juga Instagram. Kemudian untuk pengolahan datanya di sini kami menggunakan metode SQL dan IPA, yang mana alasan kami menggunakan metode SQL ini karena kami telah pernah menggunakannya dalam penelitian sebelumnya dan juga telah dilakukan uji reliability dan juga feasibility terhadap datanya. Kemudian untuk metode IPA sendiri atau Importance Performance Analysis, kami menggunakan metode ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, yang dimana kepuasan pelanggan dapat diukur dari ekspektasi terhadap pelayanan Damri tersebut. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya itu mengenai hasil dan pembahasan. Setelah kuesioner tersebut disebar, maka didapatkanlah kriteria dari responden. Yaitu yang pertama, wanita sebanyak 32 orang atau 64% dan pria selebihnya. Kemudian untuk rata-rata responden itu telah menaiki pelayanan Damri. Kemudian untuk usianya berkisar antara 19 sampai dengan 26 tahun. Dan domisilinya yaitu untuk daerah Jakarta itu 13 orang atau 26%, daerah Jawa Barat itu 12% atau 6 orang, dan untuk daerah Lampung sendiri itu sebanyak 62% atau sebanyak 31 orang.
Nah, kemudian dilakukanlah pengolahan mengenai importance performance analysis atau analisis IPA, yang mana untuk rumusnya sendiri yaitu gap itu sama dengan rata-rata ekspektasi dikurangi dengan rata-rata perceived, di mana untuk atribut itu sendiri terdiri atas 5 atribut, yaitu tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy, di mana setiap atribut itu terdiri dari 5 pertanyaan. Nah, kemudian untuk rata-rata sendiri bisa dilihat pada tabel di sana, dan untuk rata-rata untuk ekspektasi itu 3, sedangkan rata-rata perceived itu 2,9. Nah, kemudian setelah didapatkan data tersebut, dibuat dalam bentuk kurva dan diplotkan untuk titik-titiknya tersebut di masing-masing kurva tersebut, di setiap kurva tersebut. Nah, didapatkan pada kurva kuadran ke D atau keempat itu lebih banyak plot atribut yang berada di sana. Jadi untuk kuadran A sendiri itu tidak memiliki atribut, kemudian untuk kuadran B itu terdiri dari 5 atribut, yaitu tangible 1, tangible 3, tangible 4, responsif 1, responsif 4, dan bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk kuadran C sendiri itu terdiri dari 6 atribut, yaitu assurance 5, empathy 1, tangible 2, tangible 5, responsif 2, dan reliability 5. Kemudian untuk kuadran D sendiri itu adalah terdiri dari 14 atribut dan mungkin bisa dibaca. Kemudian untuk berikutnya itu mengenai program manajemen kualitas pelayanan. Nah, setelah dilihat dari kurva tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk pengambilan program manajemen kualitas pelayanan di mana pemilihan ini berakibat karena di mana ekspektasi orang terhadap Damri itu lebih rendah dibandingkan pelayanan yang diberikan, sehingga perlu melakukan promosi untuk meningkatkan ekspektasi pelanggan kepada perusahaan Damri sendiri, karena kan perusahaan Damri itu telah memiliki performance dan pelayanan yang lebih besar diberikan daripada ekspektasi yang diberikan oleh pelanggan, sehingga Damri harus perlu melakukan kembali pemasarannya untuk agar memberikan ekspektasi pelanggan yang lebih tinggi. Next. Oke, masuk pada tahap kesimpulan. Jadi pada paper yang kami buat ini, adapun kesimpulannya sebagai berikut. Pada poin yang pertama, yaitu adapun fasilitas layanan yang telah diberikan oleh Damri kepada kepada customernya untuk dalam bus, yaitu seperti kursi yang empuk dan yang luas, yang di dalamnya terdapat bantal pada kursi, kemudian smoking area, toilet, AC, wifi, TV, daya untuk ngecas HP, kemudian bagasi yang luas, snack, serta sandaran kaki atau footrest. Kemudian selain itu, fasilitas penunjang di luar bus yang diberikan seperti waiting room yang cukup nyaman, kemudian toilet yang bersih, customer service, parkiran area, musola, hingga kantin pada setiap pool Damri yang ada di daerah masing-masing, khususnya di dalam ini di Kota Bandar Lampung. Kemudian poin yang kedua, berdasarkan kurva dari important performance analysis atau yang biasa disebut IPA, dapat diketahui bahwa tingkat pelayanan yang diberikan oleh Damri dominan berada di kuadran D. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Damri kepada customer-nya cukup baik begitu. Kemudian untuk poin yang ketiga, berdasarkan kurva IPA dapat diketahui juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumennya itu, yaitu ada jaminan kehilangan, keselamatan dan keamanan, kemudian adanya jaminan berbentuk uang apabila hilang uang, adanya asuransi kecelakaan dan sebagainya. Kemudian adanya pengingat dari pemandu untuk tiba di tujuan. Itu menjadi poin penting bagi penunjang fasilitas ada yang di Damri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.